Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya. Pendeta, sebetulnya mana lebih sulit? Menahan lapar atau menahan haus? Pertanyaan ini sebetulnya membuat saya mulai berpikir, karena tadinya saya tidak pernah berpikir apa yang sebetulnya lebih sulit ya. Menahan lapar atau menahan haus? Sebagian berkata menahan lapar, sebagian berkata menahan haus. Tetapi tahukah saudara bahwa memang kita ambil contoh sederhana lah. Kalau orang menjalani puasa atau sedang puasa di hadapan Tuhan, mungkin hari-hari pertamanya agak sulit untuk dia mengadjust tubuhnya. Tetapi kalau dia sudah terbiasa dengan puasa, maka apa yang terjadi bahwa menahan lapar itu sesuatu yang sangat biasa. 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata memang menahan haus itu jauh lebih sulit, apalagi di saat situasi kering, panas, berkeringat. Ternyata menahan haus jauh lebih sulit. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengibaratkan seseorang yang membutuhkan sesuatu, maka kita biasanya pakai istilah haus. Misalnya kita sebut anak-anak muda sekarang haus akan kasih sayang. Jarang pakai istilah lapar kasih sayang. Kenapa? Karena memang haus itu mendatangkan desperate gitu. Desperation. Orang tuh jadi desperate gitu. Kayaknya tuh, aduh gimana ya, aduh saya haus sekali gitu ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang dunia ini saya beri nama bahwa dunia yang kehausan. Dunia kehausan kasih sayang, dunia kehausan kepastian, dunia kehausan damai sejahtera. Dunia ini adalah yang saya sebut a thirsty world, dunia yang sedang kehausan. Tetapi saya percaya bahwa Yesus kita Allah Yesus yang menghapuskan segala dahaga kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa firman Tuhan itu kaya akan kehidupan ini. Firman Tuhan mengajar hal-hal prinsip dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berjalan dengan kemenangan dan sukacita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib, yaitu aku haus. Nah, mendengar istilah ini, mungkin sebagian saudara berkata, loh, kalau Yesus sendiri berkata aku haus, kenapa Yesus justru sebenarnya sedang memuaskan dahaga manusia? Bukankah kita ingat Yesus pernah berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Bukankah kita ingat pernyataan Yesus kepada wanita Samaria itu, jika kamu minum dari air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Loh, bagaimana Yesus bisa menjadi jawaban bagi orang haus jika dia sendiri adalah Tuhan yang sedang berteriak aku haus? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa, jangan salah, apapun yang Yesus buat di atas kayu salib itu menanggung segala sesuatunya buat kita. Dia ditombak, dia dilukai supaya hidup kita tidak perlu lagi dilukai. Dia hancur supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan kemuliaan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang ada di atas kayu salib, Yesus membayar segala sesuatunya. Dengan lain kata, Yesus menjadi haus supaya kita hidup dalam kepuasan oleh karena kasih setianya. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama lihat dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-20.
28 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau saudara mau ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Saudara dapat mengambil Alkitab saudara atau catatan saudara atau alat tulis saudara, sehingga kita bisa mempelajari sama-sama firman Tuhan ini dan mencatat bagian-bagian yang penting, dan pada saat-saatnya kita kembali melihat, mempelajari, sehingga sungguh firman Tuhan ini masuk penuh dalam hidup kita, sehingga kita berjalan seturut firman Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini adalah dunia yang serba tidak pasti. Selalu saya bilang, satu-satunya kepastian dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Satu kepastian bahwa segala sesuatunya tidak pasti, tetapi di dalam Yesus kita punya kepastian bahwa kita beroleh kemenangan, kita beroleh kekuatan, kita beroleh damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan buat kita. Haleluya. Nah, Yohanes pasal 19 ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, perhatikan baik, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi saya ulangi sekali lagi. Sesudah itu karena Yesus tahu, sama-sama taruh dalam hati kita, Yesus tahu. Ya kan? Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi Yesus berkata aku haus untuk menggenapkan apa yang firman Tuhan telah nubuatkan. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalimat yang sangat luar biasa itu Yesus katakan, sudah selesai. Yesus sudah menanggung segala sesuatunya bagi kita, bagi manusia, supaya kita tidak usah menanggungnya lagi. Kenapa? Karena di atas kayu salib Yesus sudah menyelesaikannya buat kita. Salah satu yang dia selesaikan adalah aku haus. Bahwa kita tidak perlu lagi hidup dengan kehausan. Kita tidak perlu lagi hidup dalam segala ketidakpastian. Tetapi kita hidup di dalam kepuasan. Kenapa? Yesus telah memuaskan segala dahaga kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat dalam ayat bacaan ini, dikatakan pada ayat yang ke-28 tadi, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap apa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Berarti dari sini kita bisa pelajari hal yang luar biasa, karena kalimat ini bukanlah sebuah kalimat keluhan di mana Yesus mengeluh dan berkata aku haus, karena dia Tuhan yang tidak pernah mengeluh. Saudara bayangkan, dia dicambuk, diludahi, dipukul, dihina, suruh memikul kayu salibnya sampai akhirnya rebah, jatuh, tidak ada keluhan dalam dirinya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya kata yang kelihatannya dalam tanda petik seperti keluhan, waktu dia berkata aku haus. Tapi saya yakin betul bahwa kalimat ini bukanlah kalimat sebuah keluhan. Tetapi kenapa kalau bukan keluhan Yesus katakan aku haus? Yang pertama, karena kalimat ini adalah kalimat penggenapan. Alkitab jelas berkata, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi kalimat ini merupakan kalimat penggenapan, bahwa di dalam Yesus kita tidak akan haus lagi, bahwa Yesus sudah menanggung segala sesuatunya buat kita. Nah, bukankah dunia ini hari-hari ini banyak orang misalnya cari-cari perhatian, lalu orang pikir kenapa ya kok dia laki tapi pakai anting lah, kok dia laki tapi jalannya kok gimana gitu, kok kayaknya narik-narik perhatian, ya kan, hidup dengan minum mabuk segala sesuatu. Ada banyak orang yang hidup dengan kekerasan dan lain-lain, sebetulnya bukan apa-apa, sedang mencari-cari perhatian. Ada banyak orang lari ke narkoba sebetulnya cari-cari perhatian. Ada banyak orang pacaran dengan tante-tante, pacaran dengan om-om untuk cari-cari perhatian supaya orang lihat nih siapa saya nih kan. Ada banyak orang jalan di tengah-tengah mall pakai baju yang makin lama makin minim, pakai baju yang terbuka kiri kanan, ya kan, hanya untuk apa? Mencari-cari perhatian. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi saya orang-orang seperti itu hanyalah orang-orang yang tidak cukup perhatian, sehingga dia mencari perhatian terhadap orang di sekitarnya. Mungkin saudara mendengar program ini, saudara berkata, saya tidak cari-cari perhatian, saya cuma senang begini. Loh, kalau senang begitu kenapa di tengah-tengah orang banyak? Orang banyak akan melihat perhatian kepada dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya sederhana, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang krisis akan kasih sayang, haus akan kasih sayang, sedang coba cari-cari perhatian karena nggak mendapat perhatian. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan Yesus berkata aku
haus orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Saya percaya bukan lagi orang-orang yang mencari perhatian. Meskipun orang tuamu tidak memperhatikan engkau, meskipun suamimu, istrimu tidak pernah memperhatikan engkau, tapi engkau dapat berkata, aku puas di dalam Yesus karena kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam hidupku. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kalimat ini bukanlah kalimat keluhan. Karena yang kedua saya pelajari, karena kalimat ini adalah kalimat jawaban bahwa di dalam Dia kita tidak akan haus lagi. Jadi bukan hanya sekedar kalimat penggenapan bahwa Yesus menggenapi bahwa kita tidak perlu haus lagi, tapi ini juga merupakan jawaban bahwa di dalam Dia tidak akan haus lagi. Jadi kata aku haus bukan sebuah permohonan, tetapi kata aku haus adalah sebuah jawaban bahwa dengan Yesus berkata aku haus, aku tidak perlu menjalani kehidupan dalam kehausan lagi. Terlalu rugi hidup Kristen. Tetapi kalau kehidupan Kristen kita selalu dalam kehausan, ada banyak orang yang masuk gereja tetapi seperti ada kekosongan dalam dirinya. Saya khawatir orang yang masuk gereja tetapi hidup dalam kekosongan adalah orang-orang yang tidak mengalami kasih Allah yang sebenarnya, tidak mengerti kasih yang sebenarnya. Tetapi orang yang mengalami dan mengerti kasih yang sebenarnya akan berkata, di dalam Yesus aku sungguh puas. Dan yang terakhir, yang ketiga saya pelajari, kalimat ini bukanlah kalimat keluhan. Kenapa? Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Yesus telah menanggung semuanya buat kita. Yesus bukan hanya menanggung penyakit kita. Yesus bukan hanya menanggung dosa kita. Yesus bukan hanya menanggung kutuk-kutuk kita. Tetapi Yesus juga menanggung segala kehausan kita. Kehausan akan kasih, kehausan akan damai sejahtera, kehausan akan ketenangan telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib buat kita. Biarlah setiap kita yang tinggal di dalam Yesus akan berjalan dengan sorak-sorai kemenangan. Alkitab berkata Tuhan merubah air mata kita menjadi mata air. Alkitab berkata Tuhan merubah setiap duka kita menjadi tari-tarian. Berarti inilah saatnya untuk kita bangkit, beriman, bersukacita. Tuhan, Engkau sudah menanggung segalanya buat saya. Di atas kayu salib Engkau berkata aku haus. Sehingga sementara aku berjalan di muka bumi bersama Yesus, aku dapat berkata aku puas karena kasih setianya yang besar dalam hidupku. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau doa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa sukar, atau saudara mungkin yang sedang mengalami dalam tanda petik kehausan di muka bumi ini. Ingat, Yesus sumber kepuasan bagi kita. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang dilanda kehausan, haus kasih, haus damai sejahtera, haus ketenangan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman mereka sehingga mereka boleh berjalan dalam kemenangan, mujizat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, bersukacita menghadapi segala perkara, karena kita tahu Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Kepada siapa aku harus takut? Karena Dia benteng kehidupan kita yang membuat kita tidak akan goyah. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.